sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Oleh karena itu tidak lagi digunakan istilah sengketa transaksi konsumen karena yang terakhir ini terkesan lebih sempit yang hanya mencakup aspek hukum perdata saja. Padahal kan bisa saja pidana, bisa saja urusan negara gitu ya. Jadi ini menurut dari bukunya dari Siddhartha tahun 2004 halaman 165. Jadi sengketa konsumen ini diharapkan tidak hanya dari sisi pidana tapi juga dari sisi perdatanya gitu ya atau juga mungkin dari masalah negara gitu ya. Baik, kita coba lihat lebih lanjut. Jadi dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada dua pilihan. Ya, yang pertama melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini mungkin bisa saja BPSK atau mungkin yang lainnya ya. Jadi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Atau yang kedua melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi ini yang sifatnya non litigasi. Apa itu non litigasi? Jadi kalau litigasi itu jalurnya seperti apa namanya pengadilan pada umumnya gitu ya, ikut apa namanya ikut sidang, ikut itu litigasi. Tapi kalau non litigasi ini sifatnya mungkin lebih ke mediasi, adanya negosiasi di luar dari peradilan. Sekali lagi non litigasi ini berarti di luar dari peradilan. Jadi bisa ada apa namanya obrolan dulu gitu ya antar masing-masing pihak yang sengketa, baik konsumen maupun produsennya. Tinggal nanti lembaga yang ditunjuk ini benar-benar apa namanya punya peranannya atau lembaga ini apakah memang diakui gitu. Dan ternyata memang jalur untuk non litigasi ini diakui atau diperbolehkan di negara ini gitu ya, diperbolehkan karena kalau sudah selesai di luar peradilan ya sudah sebetulnya gitu ya, jadi tidak perlu dilanjutkan sampai ikut sidang lah segala macam gitu yang nantinya panjang urusannya gitu ya. Jadi apa namanya ini ada dasarnya dari Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 ya, jadi sudah lama sekali Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 di pasal 3 gitu ya, itu disebutkan bahwa apa namanya yang non litigasi ini atau ada arbitrase lah istilahnya gitu ya, ada wasitnya gitu ya, di luar dari peradilan diperbolehkan atau disahkan, dipersilahkan gitu ya. Itu dasarnya mengapa kalau seandainya ada sengketa konsumen, masalah produk apa gitu ya, itu boleh nanti diselesaikan dengan pihak produsennya melalui lembaga yang ditunjuk gitu ya. Jadi lembaga yang ditunjuk ini pun juga harus ada keahliannya, misalnya dia sebagai pihak ketiganya, dia mungkin bisa apa namanya bisa menunjukkan ini betul salahnya atau mungkin apa istilahnya ya, misalnya produk ini tercemar makanan ya, misalnya tercemar oleh bahan-bahan tertentu misalnya begitu. Didatangkanlah ahli-ahlinya gitu ya dari lembaga tersebut gitu. Jadi nanti sama-sama melihat bagaimana ajang pembuktiannya istilahnya gitu ya. Jadi tidak perlu di apa sidang pengadilan gitu, cukup dihadirkan ahli-ahlinya. Oh ternyata kandungan bahan ini tuh mengandung ini loh inilah. Jadi nanti pihak mana yang apa yang kelihatan mana yang benar atau yang mana salah, tapi tidak perlu sampai panjang urusannya. Jadi itulah untuk yang jalur non litigasi. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau ada pihak konsumen yang mungkin dirugikan gitu ya, kemudian mau ngadunya kemana nih gitu kan, orang biasanya bingung gitu ngadunya kemana. Kemarin di pekan lalu kita sudah membahas ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN ya, saya sudah coba sedikit ngasih gambarannya ya BPKN itu kemarin di pekan lalu. Nah, tapi masalahnya BPKN itu adanya di pusat gitu ya, adanya di pusat di Jakarta ya, umumnya ya Jabodetabek bisa lah mungkin kalau untuk yang ini, tapi tetap aja jalurnya tetap panjang untuk sampai ke sana. Dan call center-nya juga ada gitu ya, call center-nya ada kalau nggak salah nomornya 153 kalau nggak salah ya, untuk masalah pengaduan konsumen 153. Nah tapi masalahnya, kalau masalahnya yang di daerah-daerah bagaimana gitu ya, tingkatan-tingkatan yang di bawahnya bagaimana. Nah, yuk kita coba lihat dulu ya slide berikutnya.
Tempat pengaduan, oke ini masih dari pusat dulu ya. Departemen atau kementerian yang, berkaitan atau teknisnya gitu ya. Kalau kita ngadunya ke sana, kita kelebihannya apa? Jelas institusinya, formal, jelas ya, apa namanya, kelembagaan atau ininya jelas, yang mempunyai kompetensi di bidang tertentu. Dalam beberapa kasus ada, nomor teleponnya atau untuk pengaduan konsumennya. Misalnya, Kementerian, Perdagangan gitu ya, itu ada kontaknya berapa untuk kita mengadu misalnya ada perdagangan yang, merugikan konsumen, itu dia buka, ada nomornya tersendiri, saya lupa nomornya ya. Kemudian tapi ada kelemahannya, tidak ada kelebihan, tidak ada kelemahannya. Belum semua dokumen perizinan dikeluarkan dikeluarkan oleh departemen tersebut gitu ya, departemen teknisnya. Divisi atau petugas yang secara khusus menangani pengaduan belum ada atau terbatas. Ini kelemahannya karena mungkin kalau semuanya terpusat gitu ya, itu pasti ada, hambatannya, mungkin petugasnya kah atau mungkin karena semua orang akan coba, laporkan atau pengaduan, ininya ke pusat gitu ya. Belum ada standar baku mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen. Jadi, tetap apa namanya, kasus per kasusnya beda-beda mungkin gitu ya. Nah, inilah jadi bagaimana kalau semuanya menumpuk ke pusat. Jadi istilahnya mungkin bottleneck gitu ya, bottleneck itu berarti kan apa, leher botol ya atau mengecil yang tadinya besar di bawahnya kemudian lama-lama, mengkerucut gitu ya. Jadi kalau semua menumpuk ke pusat akan repot gitu. Makanya harus ada, apa namanya, lembaga-lembaga di bawahnya gitu ya. Kita coba lanjut lagi. Nah ini yang saya maksud tadi, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ya tempat pengaduan kita kalau seandainya kita sebagai konsumen gitu ya, kita merasa dirugikan. Artinya kalau kalian yang sebagai misalnya kalian sebagai pelaku usaha, ini ada jalur yang bisa kalian untuk, apa namanya, berkonsultasi atau, diskusi gitu ya, ketika ada produk kalian mungkin yang digugat misalnya oleh, konsumen karena tidak puas karena atau mungkin ada hal-hal yang tidak, apa namanya, berkenan. Kalau masalah makanan pasti kan masalah mungkin, ada tercemar sesuatu atau mengakibatkan apa, misalnya begitu ya. Kalau seandainya bentuknya, fashion atau itu mungkin ada, jumlahnya yang tidak sesuai atau, jahitannya misalnya gitu ya tidak pas, sehingga, tidak, apa namanya, tidak layak digunakan misalnya gitu ya. Ini ada lembaga pelindungan konsumen swadaya masyarakat. Kelebihannya apa? Itu tidak dipungut biaya ya. Kalau, tadi yang punya pemerintah itu mungkin ada biaya-biayanya kita nggak tahu ya, tapi kalau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ini tidak dipungut biaya gitu ya, kelebihannya. Kemudian yang kedua, metode penyelesaian pengaduan dengan menggunakan, penyelesaian non litigasi, mediasi, yang tadi mungkin sudah saya sampaikan di atasnya, jadi, non litigasi. Kelemahannya, ya kelemahannya adalah tidak semua di daerah ada LPKSM ini, ya. Kemudian selanjutnya lebih memperhatikan penanganan pengaduan konsumen dengan korban massal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau, ada korbannya udah banyak, nah itu baru mereka muncul gitu ya atau apa, bisa diinikan. Tapi kalau cuma satu, dua biasanya dikumpulkan dulu gitu, bisa lama prosesnya, gitu ya. Inilah memang kelemahannya, karena ini lembaganya non pemerintah gitu, sekali lagi ini lembaga non pemerintah, namanya juga swadaya begitu ya, itu masalahnya tidak semua daerah punya. Kemudian kita coba lanjut lagi, ada lagi BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini sama, kelebihannya tidak dipungut biaya, batas waktu penyelesaian cepat ya 21 hari gitu ya. Untuk kelebihannya, memiliki 2 kewenangan sekaligus dalam menyelesaikan masalah yaitu secara konseptual yaitu mediasi dan konsiliasi dan adjudikatif atau arbitrase, ada wasitnya gitu ya, ada perantaranya. Kemudian kelemahannya, belum semua pemerintah kota atau kabupaten memiliki BPSK. Ini, problemnya ya. Kemudian prosedur di BPSK masih memberi ruang bagi pelaku usaha melakukan keberatan ke pengadilan negeri. Jadi ketika sudah ada mediasinya, sudah ngobrol-ngobrol, sudah diupayakan, apa namanya, tidak tidak ada titik temunya, kemudian pelaku usaha merasa dirugikan karena PSK mungkin berhasil kali ya membantunya, tapi bisa diajukan gugatan keberatan gitu kan, ke pengadilan negeri. Nah ini kan malah jadi makin panjang gitu ya, ini kelemahannya. Jadi harusnya bisa selesai di sini gitu ya,
Tapi ternyata mungkin kalau pelaku usaha, tidak, apa namanya, kurang puas karena merasa dirugikan atau mungkin harus ganti rugi misalnya begitu ya, akhirnya bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Merasa punya duit, merasa punya kekuasaan, nah ini udah lain urusannya ya, makin panjang aja gitu ya. Baik. Nah, ada lagi lapor ke kepolisian. Nah, ini mungkin yang lebih ini lagi ya. Praktik pelanggaran-pelanggaran hak konsumen, pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha selain berdimensi perdata, dalam beberapa kasus juga berdimensi pidana. Untuk itu, laporan atau pengaduan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen kepada polisian layak untuk dilakukan. Ada tiga kategori tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Yang pertama, tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan pidana yang ada dalam KUHP, gitu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan undang-undang terkait lainnya. Laporan atau pengaduan ke pihak kepolisian dapat menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengambil langkah hukum sehingga korban tidak berjatuhan lagi. Dalam kasus makanan tercemar, dengan adanya laporan atau pengaduan ke kepolisian, petugas kepolisian dapat melakukan penyitaan terhadap produk sejenis yang masih beredar di pasar, sehingga kepentingan masyarakat terlindungi dari dampak buruk produk tercemar tersebut. Baik, ini sudah selesai slide-nya, ada 8 halaman, 7 halaman ya, total 7 halaman dengan cover 8. Nah, ini adalah materi yang menyambung dari yang pekan lalu, hanya ada tambahan sedikit bagaimana kita bisa melaporkannya, bagaimana penyelesaian sengketanya gitu ya. Kemudian pihak-pihak lembaga atau apa namanya, mana saja yang terlibat di dalamnya. Ya, mungkin ini sedikit tambahan dari materi yang sudah kita bahas di pekan lalu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, kalau orang-orang desa kan biasanya untuk melaporkan, kenapa kok ke polisi, Pak, biasanya? Nah, itu dia karena mungkin pemahaman apa namanya, pengaduannya mungkin maksudnya gitu ya. Karena nggak tahu jalur lagi, taunya polisi gitu. Ini yang umum terjadi seperti itu. Maksudnya Alwan gimana? Oh, berarti bisa juga, Pak, ya melalui polisi gitu. Atau polisi hanya membantu untuk meneruskan nanti ke LPKSM apa tadi? Iya, biasanya diarahkan ke sana kalau kasusnya tidak terlalu berat menurut pihak polisi ya. Jadi kalau menurut pihak polisi tidak terlalu dirugikannya terlalu besar, tapi kalau sudah dampaknya bisa massal, yang bisa apa, ya mungkin kayak tadi ya, ada makanan yang mungkin tercemar kandungan tertentu misalnya gitu, atau mungkin ada kalau di apa namanya di kegiatan apa sekitar rumah itu mungkin ada kegiatan pengajian kemudian membagikan makanan misalnya gitu ya, kemudian ternyata satu RT misalnya gitu semuanya sakit perut misalnya begitu ya, ya jangan sampai begitu ya, tapi kan akhirnya mungkin karena merasa ini akhirnya bingung mau lapor kemana lagi gitu ya, akhirnya yang bisa dijangkau misalnya polisi gitu, akhirnya polisi yang ambil tindakan sementara gitu ya. Itu kan bisa saja untuk segi pengamanannya saja supaya tidak berdampak lebih buruk. Jadi belum sampai jalur legitasi tadi gitu ya. Tapi kalau sudah paham jalurnya untuk mengadu itu kemana dan kemudian di daerahnya juga ada gitu ya lembaganya, silakan gitu. Yang pasti kita tentukan lagi apakah tadi apa namanya, yang tidak dipungut biaya itu, jadi ada LPKSM atau ada BPSK, tinggal pilihannya dua itu aja yang ada di tingkat daerah. Gimana, Wan? Emang ada Baik, Pak. masalah masalah apa di daerahnya, Alwan? Enggak, Pak, saya sering juga baca berita, terutama kan juga kalau misalkan ada kerusakan karena bencana. Iya. Ya, jadi memang di negeri ini memang kita agak sedikit ini ya, mesti bersabar mungkin kalau dari sisi konsumen ya. Ketika kita mengalami suatu apa namanya, ketidakpuasan atau ada yang menyimpang, ketika kita laporkan ini tidak langsung segera ditangani. Ya ini ya, kecuali kalau tadi jalurnya mungkin polisi kalau sudah ada bukti-buktinya, ada ini mungkin bisa. Tapi kalau seandainya
mungkin yang mengalami kerugian itu kita sendiri, kemudian kita coba laporkan. Nah, ini biasanya ada di ya, apa namanya, istilahnya ditampung dulu ya, nanti kita ini. Nah, ini prosesnya lama, makanya tadi disampaikan penyelesaiannya agak lama. Kalau seandainya udah korbannya udah massal baru bergerak, gitu. Ini, permasalahan di negeri ini seperti itu, ya. Jadi masih apa ya, ya istilahnya makanya kenapa muncul banyak, apa namanya, lembaga konsumen Indonesia muncul banyak gitu ya. Jadi ada yang, mungkin, dasarnya untuk membantu, tapi ada mungkin yang berbayar gitu ya. Yang berbayar ini memang bergerak lebih cepat, yang namanya juga berbayar gitu ya. Tapi kan masalahnya sekarang, apa sih yang kita ini kan sebagai konsumen, misalnya apa sih yang kita mau ngadukan, kalau cuma misalnya cuma hal sepele kecil aja gitu misalnya gitu ya. Ya sudah, tidak usah dilanjutkan menjadi sebuah perkara yang penting misalnya gitu. Tapi kalau sudah menyangkutnya mungkin kesehatan atau mungkin apa namanya jiwa gitu ya, ya itu memang harus dilaporkan karena kalau membahayakan jiwa orang lain ya bagaimana gitu ya. Gitu. Nah, permasalahannya kedua lagi, di negeri ini memang ini juga gitu yang punya duit, nah itu yang bisa, apa istilahnya, berkuasa gitu. Nah, ini bahaya gitu ya. Jadi setingkat lembaga swadaya pun kalau sudah berjuang yang mati-matian bantu masyarakat, tapi ternyata yang dilawan ini uangnya kuat gitu, ini. Makanya kenapa sih nggak mau masuk di hukum ya, rasanya nggak ini gitu ya, kok, yang punya uang kok bisa, menang gitu di sebuah perkara, gitu ya. Inilah, apa, polemik atau ininya di negeri ini gitu ya. Silakan yang lainnya. Silakan yang lainnya mau nanya? Nggak ada? Oh boleh boleh. Mhm. Mmm, mhm, 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 mhm. Jadi yang di penjara siapa? Oh malah yang demo malah di penjara gitu ya? Nah, iya iya. Iya betul betul. Oke oke. Jadi, apa yang ini Fatih ya? Oke Fatih, makasih ya, pandangannya. Jadi ini memang, kalau sudah menggerakkan massa atau segala macam, terus yang dilawan juga uangnya juga kuat, ya itu agak resiko ya. Tapi masalahnya sebetulnya kalau lihat duduk perkaranya memang, apa itu hak yang harusnya bisa diterima mungkin ya oleh, pegawainya, tapi karena satu dan lain hal yang dilawan ini bagaimana, ini kan sudah masalahnya udah urusannya bukan, konsumen sebetulnya ini ya, tapi yang dilawan karena masalah uang itu aja tadi ya. Dan itu ya memang lumrah atau banyak sekali terjadi di beberapa, apa namanya, perusahaan yang kita lihat-lihat dulu lah gitu, siapa sih yang, berada di belakangnya gitu ya, siapa yang berada di belakangnya. Dan mereka pun juga kan mengincar, dalam tanda petik, "mengincar" siapa-siapa orang yang punya pengaruh yang bisa membahayakan, perusahaannya gitu ya. Makanya tadi dilihat siapa tokoh, yang melancarkan aksinya gitu kan. Nah itu yang dikejar gitu ya. Nah ini yang bahaya, jadi jangan jangan kita juga mungkin punya apa namanya, punya, bukti-bukti oke gitu, punya, keberanian oke, tapi lihat-lihat dulu gitu ya, eee, untuk menjaga ini aja gitu maksud saya. Memang kita perlu untuk menuntut hak-hak kita jelas gitu ya, tapi jalurnya harus
jelas dulu siapa yang akan kita, apa namanya, pergunakan, jalur apa yang kalau kita sudah berani untuk melalui jalur hukum gitu ya, ya sudah, segala konsekuensinya harus diterima karena kita sudah siap untuk melawannya, ibaratnya begitu. Tapi kalau kita mengukur kita ini siapa gitu ya, yang dilawan siapa gitu ya, dan, apakah kita bisa yakin akan menang gitu ya, itu dulu gitu ya. Tapi kalau seandainya bisa melalui jalur yang non ligitasi tadi, apakah ada mediasinya, apakah ini, itu malah lebih enak gitu ya. Tidak perlu menuntut, apa namanya, harus dipenjara salah satu pihaknya gitu ya. Kira-kira apa nih solusinya, itu lebih enak gitu ya, penyelesaian secara kekeluargaan, apa ini lebih enak daripada harus ada yang menang, ada yang kalah. Mungkin seperti itu ya, Fatih, terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi nanti, materinya insya Allah akan saya langsung, bagikan, apa namanya, mohon izin saya nggak bisa lama-lama ya, saya juga termasuk yang korban salah makan juga mungkin kali ya. Jadi tapi saya nggak mau menuntut karena memang, saya tahu ini makanannya salah untuk dimakan, ya tapi saya tetap coba, nggak apa-apa kali gitu ya, begitu dipaksakan akhirnya malah jadi tidak beres gitu ya. Baik, kalau begitu mungkin saya, akhiri pertemuan kali ini, besok kita ketemu lagi hari Selasa. Besok sudah, bulan Ramadan berarti besok udah puasa ya? Insya Allah. Ya, tetap seperti biasa ya, jam 8 nggak ada berubah kan? Iya Pak. Ya, yang udah habis sholat subuh, habis itu tidur lagi, hati-hati nanti kalau kebablasan. Ya mungkin sampai ketemu besok Selasa, di mata kuliah teori ekonomi, makronya kita akan bahas makronya, jadi begini, salah pencet nih. Gimana nih, kok begini sih? Saya pencet apaan nih tadi? Gimana matiin? Loh, pencetnya gimana nih? Kok jadi kusut begini? Nah, loh, ini apa gimana pencetan? Jadi kusut. Nah, nge-hang dah kan HP-nya nih. Ini kebanyakan kebanyakan screenshot, kebanyakan materi begini nih handphone-nya nih.